Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Yuniarti dengan NIM 1901020001. Saya dari kelas 4A1 Akuntansi Pagi. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dian Wulansari, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, yang dimana Ibu Dian ini merupakan dosen pengasuh dari mata kuliah Akuntansi Perbankan, yang dimana tugasnya ini adalah kebetulan saya adalah NIM ganjil, jadi tugasnya adalah membuat video mengenal akuntansi perbankan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari akuntansi perbankan, akan lebih baik bahwa kita ini mengetahui terlebih dahulu apa itu akuntansi dan juga apa itu bank. Di sini, menurut Wikipedia, pengertian akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan atau dapat disingkat bahwa akuntansi ini merupakan proses atau sebuah kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, pengiktisaran, dan juga pelaporan data yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dan juga bisa juga terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya pengertian bank. Menurut Wikipedia, pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Nah, jadi dapat disingkat bahwa bank ini merupakan sebuah tempat melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya, pengertian akuntansi perbankan. Setelah kita tadi mengetahui pengertian dari akuntansi dan juga bank, kita lanjut ke pengertian akuntansi perbankan. Nah, di sini akuntansi perbankan merupakan proses akuntansi yang berkaitan langsung dengan transaksi dan data keuangannya secara sistematis. Akuntansi perbankan juga meliputi pencatatan, analisa, klasifikasi data, dan penafsiran data keuangan yang berguna memenuhi keinginan pihak internal atau nasabah. Jadi, dapat disimpulkan atau dapat dikatakan bahwa akuntansi perbankan ini merupakan sebuah proses pencatatan atau juga pengklasifikasian, penganalisisan, pengiktisaran, dan juga pelaporan data transaksi keuangan yang terjadi di dalam sebuah bank. Selanjutnya, setelah pengertiannya tadi, sekarang kita membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi perbankan. Nah, prinsip-prinsip akuntansi perbankan ini terdapat atau terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencatatan pendapatan berbasis cash. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan utama bank itu kan terdapat didapat dari kredit nasabah. Nah, dan juga sebenarnya pendapatan itu berkaitan erat dengan waktu dan juga tingkat bunga, karena semakin lama penggunaan kredit dan semakin besar tingkat bunga, maka itu semakin besar juga pendapatan yang diterima oleh bank. Di dalam prinsip pencatatan pendapatan berbasis cash, komisi tidak dicatat apabila belum diterima dalam bentuk tunai berbasis berarti komisi belum dianggap pendapatan bank, tetapi masih dianggap sebagai tagihan bank. Jadi, diberlakukannya pencatatan pendapatan berbasis cash ini berguna untuk mencegah resiko besar. Nah, resiko besar yang dimaksud di sini misalnya seperti kemacetan kredit dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, pencatatan biaya berbasis akrual. Nah, biaya dana merupakan biaya terbesar yang ada di bank. Kenapa? Karena biaya itu kan terjadi setiap harinya di dalam bank tersebut, atau transaksi itu kan terjadi secara terus-menerus setiap harinya. Di sini besar kecilnya biaya dana ditentukan dari waktu untuk menggunakan biaya tersebut dan tentu saja tingkat bunga yang berlaku. Selain biaya dana juga terdapat biaya lain seperti prepaid expense dan different charge. Nah, jadi prepaid expense dan different charge ini digolongkan sebagai biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya adalah sistem akrual. Selanjutnya,
materi yang terakhir yang ingin saya presentasikan, yaitu manfaat akuntansi perbankan. Di sini manfaat akuntansi perbankan ini terdapat 6. Jadi yang pertama, menyajikan informasi keuangan. Nah, di sini menyajikan informasi keuangan. Nah, dengan adanya pencatatan dan juga analisis, itu tentu saja akan ada data yang bisa dilaporkan. Nah, dari data-data tersebut itu akan disajikan sebuah informasi keuangan. Nah, selanjutnya untuk manfaat yang kedua yaitu sebagai dana untuk membuat keputusan. Dari data-data keuangan itu kan ada dana dan juga pendapatan yang dapat dibaca dengan jelas dan detail. Nah, dari data-data tersebutlah itu akan dijadikan sebuah sarana untuk membuat keputusan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai alat pengendali keuangan. Nah, dengan adanya transaksi keuangan atau transaksi perbankan atau akuntansi perbankan ini, kita dapat melihat bagaimana finansial yang dimiliki bank. Jika finansial yang dimiliki bank itu memburuk, maka itu akan diambil tindakan pengendalian keuangan yang dimana untuk mencegah keburukan itu terjadi terlalu lama. Selanjutnya yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. Jadi dengan adanya transaksi keuangan ini, proses evaluasi moneter itu akan dapat dilakukan dengan lebih mudah atau dapat dilakukan dengan mudah karena juga ada analisis keuangan sekaligus pelaporan hasil analisis keuangan tersebut. Selanjutnya yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Nah, di sini misalnya setelah pencatatan itu ternyata arus kasnya itu positif. Nah, maka kebijakan alokasi keuangan itu akan dialihkan atau digunakan untuk menambah bonus, misalnya seperti kenaikan gaji karyawan dan lain sebagainya. Tetapi jika ternyata setelah pencatatan itu banyak kemacetan kredit, maka alokasi keuangan tersebut akan dialihkan atau digunakan untuk menambal kemacetan kredit tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu yang keenam, mencegah bank dari pilot. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu sudah tahu kan kondisi awal dari bank tersebut, kondisi keuangan itu bank tersebut. Nah, jadi dari kondisi awal keuangan bank tersebut itu kita dapat mencegah, atau misalnya terjadi kesalahan itu kita dapat mencegah atau dapat mencegah dengan cepat bank itu yang dapat mencegah bank itu dapat mencegah bank itu dari kolaps atau dapat mencegah bank itu dari pilot. Jadi dengan kondisi awal keuangan bank tersebut, dengan cepat kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai mengenal akuntansi perbankan. Kepada Ibu Dian, saya banyak berterima kasih karena telah membimbing kami, dan juga kepada teman-teman saya juga berterima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.